Bajingan kecil, kamu berani membentakku. Wajah Yanzi dengan cepat memerah karena marah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia bahkan mengutuk bajingan kecil. Di istana, banyak pelayan dan pelayan memanggilnya bajingan kecil ketika mendiskusikan Qin Chen secara pribadi, tetapi ketika menghadapi Qin Chen, hampir tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu. Bagaimanapun, Qin Yueqi juga merupakan putri Raja Dingwu dan wanita tertua dari keluarga Qin. Tapi Ruch sangat marah sehingga dia tidak peduli tentang apapun. Dia mengarahkan jarinya ke Qin Chen dan berkata dengan nada mengejek, "Saat aku memanggilmu Tuan Chen, kamu benar-benar mengira kamu adalah tuan muda." Bah, wajah Qin Yueqi menjadi pucat. Ashen, dia memandang Yang Zi dengan marah dan berkata, "Yang Zi, siapa namamu Cener? Ingat identitasmu, kamu hanya seorang pelayan." Petik 2. "Hei, nona muda, kamu sebenarnya sedang menunjukkan sesuatu kepada aku." Yang Zi berkata dengan dingin. Melihat ke arah Qin Yueqi, dia mencibir dengan percaya diri, "Nona, jangan terburu-buru keluar. Nyonya sudah lama berharap kamu akan mengingkari janjimu, jadi dia selalu memikirkan rencana. Kemarilah, bawa Nona ke ruang tamu. Jangan biarkan Nyonya dan tamu terhormat menunggu." Bang! Begitu Yanzi selesai berbicara, pintu dibuka, dan dua penjaga keluarga Qin yang kokoh masuk dari pintu dan dengan cepat datang ke pintu Qin Yueqi sebelumnya. "Nona, ikut kami." Kedua penjaga itu mengangkat kepala dan menatap Qin Yueqi dengan dingin. Sedikit keserakahan muncul di mata mereka, dan mereka hendak menarik Qin Yueqi pergi. Qin Yueqi dilahirkan dengan wajah cantik yang memikat negara. Meskipun dia tidak hidup dengan baik beberapa tahun terakhir, penampilannya yang menakjubkan menjadi semakin segar dan halus. Pria mana di keluarga Qin yang tidak akan mengeluarkan air liur karena kagum ketika berbicara tentang wanita tertua? Dalam hal ini, jika Anda menyeka minyaknya sedikit, sepertinya tidak ada yang bisa melihatnya, bukan? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh ibuku. Qin Chen dengan cepat mengambil pedang dari dinding. Dentang, pedang panjang itu terhunus. Dia mengambil langkah ke depan dan berdiri di depan Qin Yueqi, pedangnya miring, dan dua sinar cahaya sedingin es keluar dari matanya, menimpa kedua penjaga itu seperti bilah tajam. Momentum yang tidak dapat dijelaskan muncul dari Qin Chen. Kedua penjaga itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh dewa kematian. Udara dingin mengalir dari tulang belakang hantu ke langit. Lapisan merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Itu menjadi sulit untuk bernapas, dan gerakan tangan mereka juga terhenti. Apa yang terjadi? Kedua penjaga itu saling memandang dengan tidak percaya. Pada saat ini, penampilan dan aura Qin Chen tidak berubah, tetapi mereka merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Nampaknya jika tidak menuruti perkataannya, Anda akan menemui mimpi buruk. Keduanya hanya bisa melihat ke arah Ruj. "Kalian berdua pecundang, Qin Chen membuatmu takut. Tapi jangan lupa, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Jika kamu tidak membawa wanita tertua ke ruang tamu, istriku akan menyalahkanmu. Bisakah kamu membelinya?" "Ruj, aku sangat marah karena kedua orang ini ditakuti oleh bajingan kecil Qin Chen ini." Kedua penjaga itu juga merasa wajah mereka tidak tahu malu. Mereka sebenarnya ditakuti oleh Qin Chen. Meskipun Qin Chen adalah seorang tuan muda, dari segi status, dia bahkan tidak sebaik pengurus rumah tangga biasa. Dia selalu penakut dan tidak bahkan berani membunuh seekor ayam. Jika ini menyebar, bagaimana mereka bisa nongkrong di Qin Mansion di masa depan? Memikirkan hal ini, salah satu penjaga segera mendengus dingin, maju selangkah dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Chen, mohon hargai diri Anda sendiri. Saya mengikuti perintah Nyonya Zhao untuk membawa wanita tertua ke ruang tamu. Jika Tuan Chen berani menghentikannya, aku akan berhenti. Ini salah kami karena bersikap kasar." Tanpa diduga, Qin Chen tetap tidak bergerak, dengan pedang panjangnya berdiri di depannya, matanya dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, "Jika kamu tidak, aku tidak menginginkan nyawamu, sentuh saja ibuku." Suaranya, seolah melompat keluar dari neraka 9 nether, langkah kedua penjaga itu sekali lagi terhenti. Qin Chen memandang Yan Zi lagi dan berkata dengan suara tegas, "Dan kamu begitu sombong dan mendominasi, kamu berani bersikap sombong di depan ibuku. Percaya atau tidak, aku akan mengasingkanmu 3000 mil dan menjadi seorang pelacur resmi. Kamu tidak akan pernah bisa berbalik, Yan Zi." Wajahnya menegang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Nyonya Zhao mungkin baik-baik saja, tetapi budak dan penjaga seperti mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. "Oh, siapa yang mau mengasingkan siapa?" Tiba-tiba terdengar suara kasar, lalu serangkaian langkah kaki terdengar dari luar pintu. Sekelompok pelayan berjubah brokat memasuki ruangan terlebih dahulu dan berdiri di kedua sisi, kemudian seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian istana, tampak anggun dan anggun, masuk dari tengah kerumunan. Pria ini mengenakan jubah awan yang dihias dengan benang emas, jepit rambut batu akik merah, dan 4 atau 5 cincin batu permata di 10 jari rampingnya. Ia mengenakan emas dan perak, dan ia terlihat sangat kaya. Di sebelahnya,
Ada seorang pria parubaya dengan penampilan buruk, sosok buncit, dan pakaian yang sangat kaya. Begitu dia masuk, matanya tertuju pada Qin Yueqi, dan matanya menyipit, tetapi dia tidak melakukannya, jatuh dari mulutnya, semakin keras. Nyonya. Ketika Yanzi melihat orang ini, ekspresi arogannya yang sebelumnya tiba-tiba mereda, wajahnya menjadi pucat, dan matanya tampak sedikit ketakutan dan dia membungkuk. Orang ini tidak lain adalah Nyonya keluarga Qin, Zhao Feng, Nyonya Zhao. Di sebelahnya adalah pangeran romantis daki yang terkenal kejam, Raja Qi Zhao Qirui. Nyonya Zhao menatap Ruth dengan dingin dan mendengus, kamu bahkan tidak dapat melakukan hal kecil dengan baik. Bagaimana aku mengajarimu di masa lalu? Petik 2. Yanzi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan wajah pucat, budak ini tidak kompeten, tolong hukum saya Nyonya. Kembalilah dulu, ini memalukan. Ya, Nyonya. Yanzi buru-buru menyingkir, dengan gemetar, menatap Qin Chen dengan getir, tetapi mencibir di dalam hatinya, binatang kecil, sekarang Nyonya ada di sini, lihat betapa sombongnya Anda. Nyonya Zhao memandang Qin Chen memegang pedang panjang dan berkata dengan dingin, saya tidak menyangka keponakan saya, yang telah koma selama beberapa hari, akan menjadi sangat berani. Dia tidak hanya berani membunuh orang, tetapi dia juga mengasingkan orang-orangku sejauh 3.000 mil dan menjadi pelacur resmi. Haha, kamu sangat ambisius. Orang yang tidak tahu, mengira itu orang yang berbicara adalah putra tertua dari keluarga Qin saya.